Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar, tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya, karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah. Cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak? Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini terus WA sama saya. Mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa. Enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan
Puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno, jalaran soko kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran soko kulino. Saking sering ketemu, maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka-mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura. Apa? Gerbang. Itu. Ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gafura, gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sendiri. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura, pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun.